Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rahmat dari motivasiislami.com dan zonasukses.com. Pada kali ini saya akan membahas sebuah materi yang cukup menarik, yang sudah lama dibicarakan di forum motivasiislami.com. Ada yang mengatakan, bisnis itu pasti gagal. Ada juga yang mengatakan yang penting kita bagaimana sikap kita terhadap kegagalan. Macam-macam. Banyak sekali pendapat yang bisa Anda baca di komentar website motivasiislami.com. Apakah kita bisa menjalankan bisnis anti gagal? Respon yang paling banyak tentang apakah bisnis itu bisa gagal atau tidak, kebanyakan seputar sikap kita terhadap kegagalan tersebut. Memang betul, kuncinya ada di sikap kita terhadap kegagalan. Ada orang yang mengatakan tidak ada yang namanya gagal. Ada yang mengatakan gagal itu udah suatu hal yang niscaya. Gagal itu suatu yang biasa. Jadi kalau bisnis gagal ya memang itu sudah bagian dari bisnis. Namun pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak mau gagal dalam bisnis. Mereka tahu bahwa gagal itu bukanlah suatu yang jelek, bahwa gagal itu bukan berarti kiamat. Mereka tahu bahwa gagal itu adalah suatu keniscayaan dalam bisnis. Yang namanya bisnis itu pasti gagal. Banyak orang yang tahu. Karena mereka melihat bahwa gagal itu biasa dalam bisnis, akhirnya mereka memutuskan, ya sudah, kalau gitu nggak usah bisnis. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya saya di sini membuat sebuah video yang bertemakan bisnis anti gagal. Yang akan saya bahas bukan hanya masalah sikap. Memang benar. Yang pertama memang kita perlu meluruskan sikap kita terhadap kegagalan. Bahkan saya punya konsep bagaimana kalau kita mencoret aja kata gagal dalam kamus hidup kita. Kalau kata gagal tidak ada dalam kamus hidup kita, bagaimana bisnis kita bisa gagal? Toh nggak ada yang namanya gagal. Nah yang kedua, saya akan membahas tentang bagaimana kita menjalankan bisnis supaya bisnis tidak gagal. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama, kita coret kata gagal. Yang kedua adalah ada dua kesalahan utama yang menjadikan sebuah bisnis itu gagal, tutup, gulung tikar, atau bangkrut. Saya sudah mencatat lebih dari 50 penyebab kegagalan bisnis. Tetapi semuanya bermuara kepada dua hal ini. Jadi jika Anda menguasai rahasia dua hal ini, dan Anda bisa mengaplikasikannya, maka resiko kegagalan bisnis Anda akan berkurang. Oke, yang pertama adalah bagaimana kalau kita coret saja kata gagal? Bagaimana caranya? Nah, pertama, kita coret kata gagal. Ganti dengan istilah keberhasilan yang tertunda. Oke, ini adalah pemahaman yang paling umum. Dan boleh dikatakan ini adalah pemahaman yang positif, meskipun belum lengkap. Kita menjalankan bisnis, kemudian kita gagal, kita coba lagi, kita gagal, kita coba lagi sampai berhasil. Jika demikian, kita tidak akan pernah gagal jika kita masih mau mencoba. Jika Anda mencoba bisnis, kemudian Anda gagal dan Anda berhenti, ya Anda gagal. Maka kata gagal masih ada dalam kamus hidup Anda. Jadi, hikmah dari ungkapan keberhasilan yang tertunda adalah Anda tidak akan pernah gagal bisnis jika Anda masih mau mencoba. Gagal sekarang, coba lagi, gagal sekarang, coba lagi, sampai berhasil. Bisa jadi Anda menjalankan bisnis, dan Anda gagal terus, tidak berhasil. Bisa jadi ada sebuah skenario Allah yang mengarahkan kita kepada bisnis lain yang lebih baik. Nah, oke lah misalnya sebagai contoh. Anda bisnis pulsa. Berkali-kali Anda mencoba, Anda gagal. Bisa saja itu sebenarnya skenario Allah mengarahkan Anda kepada bisnis lain yang sebenarnya lebih baik bagi Anda. Artinya, kalau Anda berbicara dalam jangkauan yang kecil, bisnis pulsa, mungkin Anda akan mengatakan gagal. Tetapi itu, kata gagal itu akan terjadi jika seandainya Anda berpandangan sempit. Oh, saya gagal bisnis pulsa. Ya iyalah, kalau Anda hanya melihat bisnis pulsa. Tetapi kalau pandangan Anda diperlebar lagi, oke, bisnis pulsa
Anda gagal. Tetapi kalau pandangan Anda diperlebar lagi, apakah bisnis Anda gagal? Artinya bisnis secara keseluruhan. Tidak kan? Anda boleh mengatakan bahwa bisnis pulsa Anda gagal. Tetapi secara keseluruhan, bisnis Anda belum gagal. Mungkin saja ya. Mungkin saja Allah menyuruh Anda melakukan bisnis lain yang lebih baik untuk Anda. Yang akan lebih berkah, yang akan lebih berhasil dibandingkan bisnis pulsa. Makanya Anda berkali-kali di bisnis pulsa gagal. Oke, jadi kegagalan hanya di bisnis pulsa bukan berarti kegagalan di bisnis yang lain. Itu artinya skenario Allah mengarahkan Anda untuk mencoba bisnis yang lain. Anda akan benar-benar gagal jika Anda berhenti. Dua hal ini memiliki kesimpulan yang sama, yaitu Anda akan gagal jika Anda berhenti mencoba lagi. Baik mencoba bisnis yang sama atau mencoba bisnis yang berbeda. Nah, pertanyaannya, kapan kita itu harus mencoba bisnis yang berbeda? Kalau seandainya Anda sudah memahami dua kesalahan ini, Anda akan tahu kapan Anda harus mengarahkan, harus mencoba bisnis yang berbeda.